Halo Sobat Mikrobiologi, selamat datang di Laboran Praktikum Karakterisasi Morfologi dan Biokimia Mikroorganisme. Saya Nazwa Aulia Salsabila dari kelompok 3 rombongan B. Praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai mikroorganisme berdasarkan sifat fisik dan reaksi kimianya. Pertama, kita lihat hasil pengamatan mikromorfologi bakteri dengan pewarnaan gram. Pewarnaan gram penting untuk membedakan bakteri berdasarkan ketebalan dinding sel peptidoglikanya. Prosedur ini menggunakan 4 reagen pertama, vital violet, iodin, alkohol, dan safranin sebagai pewarna tandingan. Bakteri gram positif akan terlihat ungu karena dinding selnya tebal, sedangkan gram negatif terlihat merah muda karena lapisan dinding selnya tipis. Hasilnya, bakteri pada preparat tampak berwarna ungu. Ini menunjukkan bahwa bakteri yang kami amati termasuk dalam kelompok gram positif. Selanjutnya, pengamatan hifa dan spora jamur. Pengamatan mikroskopis menunjukkan adanya struktur hifa, yaitu benang-benang panjang bercabang yang merupakan jaringan vegetatif jamur. Hifa ini tampak bersegmen dan bercabang. Kami juga menemukan spora, yaitu partikel kecil yang berfungsi sebagai struktur reproduksi dan alat penyebaran jamur. Struktur ini sesuai dengan ciri morfologi umum jamur filamen seperti Janus rhizopus. Berikut adalah hasil pengamatan makromorfologi koloni mikroorganisme yang diisolasi. Yang pertama, Actinomycetes. Koloni berukuran sedang dengan pigmentasi intraseluler dan tampilan optik translusen, bentuknya sirkular dengan evolusi raised dan margin rata. Permukaannya kering seperti bubuk dan berwarna hijau keabuan di atas dan putih kekuningan di bawah. Yang kedua, yeast atau hamir. Ini tuh koloni berukuran besar dan memiliki sifat optik translusen, bentuknya irregular dengan elevasi flat dan margin rata. Permukaannya halus mengkilap dan berwarna putih keruh baik di bagian atas maupun di bawah. Selanjutnya, hasil pengamatan mikromorfologi dari mikroorganisme eukariotik lainnya, yaitu protozoa, alga, dan yeast. Untuk protozoa, bentuk selnya itu bulat atau oval dengan kemungkinan adanya struktur bergerak seperti silia atau flagella. Ukurannya berkisar 10-100 mikrometer. Protozoa bersifat uniselular dan tidak berbentuk jaringan. Jika terlihat bergerak, itu menunjukkan aktivitas sel. Lalu ada alga yang diamati umumnya berbentuk filamen atau struktur panjang, ukurannya berkisar 5-100 mikrometer untuk alga uniseluler. Alga dapat berupa uniseluler atau multiselular. Jika terlihat dalam koloni, itu menunjukkan bahwa mereka dapat berasosiasi dalam kelompok. Yang terakhir itu ada yeast, memiliki bentuk sel bulat atau oval, terlihat seperti koloni kecil, ukuran selnya kisaran 3-10 mikrometer. Yeast bersifat uniselular tapi dapat membentuk koloni. Jika ada struktur filamen, itu menunjukkan pembentukan pseudohifa. Selanjutnya, hasil uji biokimia dimulai dari uji oksidase. Uji ini mendeteksi keberadaan enzim sitokrom C oksidase. Koloni bakteri dioleskan pada kertas saring dan ditetesi reagen. Hasilnya, sampel menunjukkan perubahan warna menjadi ungu dalam waktu singkat. Ini adalah hasil positif yang berarti bakteri yang diuji oksidase positif. Berikutnya, uji katalase. Uji ini mendeteksi enzim katalase yang memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen ditandai dengan munculnya gelembung. Koloni bakteri ditetesi larutan hidrogen peroksida, namun pada pengamatan ini tidak ditemukan adanya gelembung. Oleh karena itu, bakteri yang diuji disimpulkan bersifat katalase negatif, yang berarti tidak menghasilkan enzim katalase. Terakhir, uji motilitas. Pengamatan pada media semi-solid memperlihatkan penyebaran kekeruhan yang menjauhi jalur tusukan inokulum awal. Ini menandakan bahwa bakteri yang diuji bersifat motil atau mampu bergerak aktif. Berdasarkan kebutuhan oksigennya, penyebaran di sepanjang tabung menunjukkan bakteri ini termasuk aerob obligat, yang hanya dapat tumbuh dengan keberadaan oksigen bebas sebagai akseptor elektron pada respirasi. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi untuk membuat laporan ini. Demikian presentasi dari saya, semoga laporan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai identifikasi mikroorganisme di laboratorium. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa di laprak selanjutnya.